Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1111, Blokade Kingzhou. Jika Paviliun Xiambao menolak untuk bekerja sama, itu berarti mereka hanya bisa terbang dengan pedang mereka ke Akademi Utama Guangxuan. Meskipun jauh, tidak ada cara lain. Tetapi saat dia hendak meninggalkan Kingzhou, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Yue Qi menatap Ye Guan. Apa? Ye Guan tiba-tiba bertanya, Master Sekte Yue, mengapa mereka belum bergerak? Yue Qi sedikit mengernyit. Ye Guan menatap Yue Qi. Mereka sengaja menunggu kita meninggalkan Kingzhou. Yue Qi menatap Ye Guan. Ada ratusan orang dari Sekte Pedang di sini. Aku tidak percaya mereka berani menghancurkan kita. Ye Guan hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Wajah Yue Qi berangsur-angsur menjadi suram. Di samping Yue Qi, Yu Ning berkata dengan suara yang dalam, membunuh ratusan pembudidaya pedang? Apakah mereka benar-benar gila dan marah? Ye Guan berbalik dan menatap ke kedalaman langit berbintang. Ada keheningan di kedalaman langit berbintang, dan tidak ada yang aneh. Yue Qi tiba-tiba berkata, apapun yang terjadi, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengawalmu ke markas. Ye Guan menoleh untuk melihat Yue Qi, yang menatapnya, bukan hanya demi keadilan, tetapi juga karena kamu berasal dari Sekte Pedangku. Karena kamu berasal dari Sekte Pedangku, aku harus bertanggung jawab atas dirimu. Belum lagi dirimu, aku akan melakukan hal yang sama kepada kultivator pedang lainnya. Ekspresi rumit melintas di mata Ye Guan, dan dia berbisik dalam hatinya, Tuan Ta, selalu ada beberapa orang di dunia ini yang berpegang teguh pada niat awal mereka dan memperbaiki dunia. Xiao Ta bertanya, apakah kamu yakin mereka berani membunuh Jianzong? Ye Guan berkata, jika Master Sekte Yue dan anak buahnya bertekad melindungiku, orang-orang itu pasti akan membunuh mereka, termasuk dia. Menara kecil itu sunyi. Ye menatap ke kedalaman langit berbintang yang jauh, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Yue Qi tiba-tiba bertanya, apakah kamu punya rencana? Kalau begitu, beritahu aku dan aku akan melihat apakah itu berhasil. Kalau tidak, dengarkan saja aku, kami akan mengantarmu ke rumah sakit utama. Ye Guan menatap Siang Yue Qi dan berkata, kembali ke Sekte Pedang. Yue Qi sedikit mengernyit, kembali ke Sekte Pedang. Ye Guan mengangguk dan berkata, bawa Bibi Jiao dan Yian kembali ke Sekte Pedang. Yue Qi menatapnya, apakah kamu yakin? Ye Guan berkata, jika kita keluar sekarang, mereka pasti akan menyerang kita. Hanya jika kita kembali ke Sekte Pedang, mereka akan berhati-hati. Bagaimanapun, Sekte Pedang tidak hanya memiliki formasi, tetapi juga patung dekan. Yue Qi melirik Ye Guan dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Tak lama kemudian, semua orang berbalik. Xiao Ta tiba-tiba berkata, kau tidak ingin para pembudidaya pedang itu berkorban sia-sia, kan? Ye Guan mengangguk, bukan hanya mereka, tetapi juga Yian dan Bibi Jiao. Jika kita pergi, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menangkap mereka dan mengancam kita. Xiao Ta bertanya, apa rencanamu? Ye Guan menyipitkan matanya dan berkata, aku ingin melihat apakah mereka benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan. Tak lama kemudian, semua orang menghilang dari tempat itu. Dan di kedalaman langit berbintang, keduanya menyaksikan Ye Guan dan yang lainnya pergi. Itu adalah Dekan Zonwu dan King Zukiyu. Melihat Ye Guan dan yang lainnya pergi, Zukiyu mengerutkan kening. Apakah mereka menemukan kita? Zongwu tertawa dan berkata, apakah mereka pikir mereka bisa selamat jika kembali ke Jianzong? Wajah Zukiyu menjadi gelap.
lebih baik tidak mengambil tindakan di Qingzhou, terutama di Jianzhong. Masalah ini terlalu serius dan pasti akan menarik perhatian kabinet. Kalau begitu, semuanya akan menjadi sangat sulit. Zhongwu menatap ke kejauhan, pemuda itu harus mati, dan omong-omong, Master Sekte Yue yang keras kepala ini harus disingkirkan. Zhu Qiyu sedikit mengernyit. Kamu, Zhongwu berkata dengan tenang, Tuan Zhu, Anda tinggal urus masalah ini. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping, tutup Qingzhou, tidak seorang pun diizinkan memasuki Qingzhou tanpa surat perintah dari klan kami. Sebuah suara datang dari kegelapan, dimengerti. Segera, puluhan aura misterius dan kuat muncul di langit berbintang. Merasakan kengerian aura tersebut, Zhu Qiyu tiba-tiba tidak berani berbicara. Tidak lama kemudian, Ye Guan dan yang lainnya kembali ke Sekte Pedang. Setelah kembali ke Sekte Pedang, Yue Qi segera mengaktifkan formasi pelindung Sekte Pedang, dan semua pengikut Sekte Pedang bersikap waspada. Pada saat ini, Akademi Guangxuan Qingzhou sangat damai dan semuanya seperti biasa. Di dalam aula utama, Ye Guan tiba-tiba berkata, Master Sekte Yue, tolong panggil semua kultivator pedang di Sekte Pedang yang telah mencapai alam Kaisar Pedang. Master Sekte Yue melirik Ye Guan, lalu berkata, sampaikan perintah, siapapun yang telah mencapai alam Kaisar Pedang harus segera datang ke aula Master Pavilion. Suaranya menyebar bagaikan guntur. Tak lama kemudian, 32 pembudidaya pedang muncul di aula Master Pavilion. Semua orang menatap Ye Guan. Ye Guan menatap para pembudidaya pedang di depannya, lalu berkata, semua orang tahu keseluruhan ceritanya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menunda sampai markas mengirim seseorang. Yu Ning menatap Ye Guan, apakah markas besar akan mengirim seseorang? Ye menatapnya dan berkata, saya pasti akan melakukannya. Masalah ini bukan masalah sepele. Dia tidak percaya kalau kantor pusat tidak mengetahuinya. Yu tiba-tiba bertanya, bagaimana jika markas tidak mengirim siapapun, atau bagaimana jika mereka mengirim orang mereka sendiri? Setelah terdiam beberapa saat, Ye Guan berkata, kalau begitu, markas besar itu tidak perlu ada. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang agak terkejut. Yue Qi melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba berkata, aku tidak tahu ahli tingkat apa yang akan mereka kirim selanjutnya. Tetapi yang pasti mereka akan datang sebelum markas mengirimkan siapapun. Aku akan mengajarimu satu set formasi pedang selanjutnya. Jangan tanya tentang asal-usul formasi pedang ini. Pelajari saja. Para pendekar pedang saling memandang, lalu menatap Yue Qi. Mereka tentu saja tidak terlalu percaya pada Ye Guan. Mereka hanya percaya pada Yue Qi. Yue Qi menatap Ye Guan sejenak dan berkata, percayalah padanya. Ye Guan segera berkata, aku akan mengajarkanmu formasi pedang ini, yang disebut formasi pedang galaksi. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menyatukan jari-jarinya dan menunjuk. Lalu 32 cahaya putih menyinari alis 32 praktisi pedang itu. Tak lama kemudian, wajah 32 pendekar pedang itu berubah serius. Mereka menatap Ye Guan dengan tatapan terkejut. Ye Guan berkata, saya telah menyederhanakan formasi pedang ini. Mengenai seberapa besar kekuatan yang dapat Anda gunakan, itu tergantung pada Anda. Sambil berkata demikian, dia memandang Yu Ning. Nona Yu Ning, tolong bantu saya melakukan sesuatu. Yu Ning berkata, kamu bilang? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, satu-satunya yang dapat menerobos blokade mereka adalah Pavilion Xiambao. Meskipun Liu Zong telah menyerah kepada mereka, masih ada begitu banyak manajer di bawah Liu Zong.
Saya ingin Anda mengirim seseorang untuk menghubungi para manajer itu. Paviliun Xiambao memiliki saluran intelijen eksklusifnya sendiri. Dan para manajer itu juga memiliki hak eksklusif mereka sendiri untuk melapor. Saya ingin mereka membantu kami menyampaikan berita ini ke Jianzong. Yuning sedikit mengernyit, kau yakin tidak apa-apa? Ye Guan menatapnya. Pertama, Liu Zong tahu bahwa orang-orang itu berkuasa. Tetapi para manajer di bawah ini pasti tidak tahu. Kedua, para manajer di bawah ini pasti ambisius. Jika Liu Zong jatuh, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih. Ketiga, beritahu mereka bahwa jika mereka bersedia membantu, Jianzong berutang budi kepada mereka. Yuning berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika mereka tidak mau? Ye Guan berkata dengan lembut, itu membuktikan bahwa paviliun Qingzu Xiambao sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Yuning melirik Ye Guan, lalu berbalik dan pergi. Apa yang saya lakukan? Pada saat ini, Yue Qi tiba-tiba berbicara. Ye Guan menenangkan pikirannya dan menatap Yue Qi. Aku penasaran apakah Master Sekte Yue tertarik mempelajari teknik pedang. Yue Qi menatapnya. Keterampilan pedang apa? Ye Guan berkata, tahun. Kekuatan waktu, tahun, dan ruang, inilah yang dipelajarinya dari Yinian. Kini, tak seorang pun di alam semesta Guangxuan yang mengetahui ilmu pedang ini. Yue Qi berkata, mari kita lihat. Ye Guan tersenyum tipis dan menunjuk dengan satu jari. Seberkas cahaya putih terbenam di alis Yue Qi, dan aliran informasi mengalir ke lautan kesadaran Yue Qi. Ekspresi Yue Qi berangsur-angsur menjadi serius. Setelah beberapa saat, dia menatap Ye Guan dan bertanya, siapa kamu? Dia sebenarnya sudah ingin menanyakan pertanyaan ini sejak lama. Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Yue Qi meliriknya dan berkata, kamu bukan dari peradaban alien, kan? Meskipun dunia luar sekarang jauh lebih beradab, dia masih sedikit takut pada mata-mata. Ye Guan tentu saja mengerti apa yang dimaksud Yue Qi, lalu berkata sambil tersenyum, siapapun bisa menjadi mata-mata, tapi akulah yang paling kecil kemungkinannya. Setelah mengatakan itu, ia menambahkan, dekan adalah imanku. Yue Qi mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada waktu berikutnya, Ye Guan mulai mengajar Yue Qi dan sekelompok praktisi pedang. Tidak banyak waktu, meskipun itu adalah usaha di menit-menit terakhir, dengan bimbingan Ye Guan dan fakta bahwa mereka semua jenius, mereka dapat memahami banyak hal dengan cepat. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi 32 pembudidaya pedang untuk menguasai formasi pedang galaksi. Belum lagi Yue Qi, Ye Guan hanya menjelaskannya satu kali dan dia sudah hafal. Bakatnya dalam ilmu pedang juga luar biasa. Paviliun Qingzu Xiambao, selain manajer Liu Zong, sebenarnya ada beberapa manajer lain di bawah Paviliun Xiambao. Setiap manajer memiliki hak untuk melapor secara rahasia kepada otoritas yang lebih tinggi, dan mereka tidak memerlukan persetujuan dari manajer. Alasannya adalah untuk mencegah manajer mengambil keputusan akhir dan membuat keputusan yang sewenang-wenang. Yuning menemukan salah satu manajer, yang bernama Zhou Yu, tentu saja ada alasan mengapa dia mencarinya. Sebenarnya, setelah manajer Qingzu sebelumnya dipindah tugaskan, dia, sebagai wakil manajer, seharusnya dipromosikan menjadi manajer. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang manajer tiba-tiba akan datang dari Paviliun Xiambao. Selama bertahun-tahun, Zhou Yu telah ditekan dengan kejam. Di ruang rahasia, Zhou Yu menatap Yuning. Nona Yuning, kau datang kepadaku hanya karena aku tidak cocok dengan bajingan Liu Zong itu. Namun, maafkan aku karena terus terang. Meskipun Liu Zong mencapai puncak melalui koneksi, dia bukan orang bodoh. Kali ini,
Karena dia berani menyinggung Jian Zhongmu dan berdiri di pihak itu, aku tahu dengan jelas betapa mengerikannya kekuatan di sana. Meskipun aku benar-benar ingin menggali kuburan leluhurnya, aku tidak ingin mati. Yu Ning menatap Zhou Yu. Apakah kau ingin tahu mengapa sekte pedangku ingin melindungi pendekar pedang muda itu? Zhou Yu sedikit mengernyit. Bukankah kalian keras kepala? Setelah mengatakan ini, dia langsung berhenti. Sekte pedang terkenal keras kepala. Yu Ning berkata dengan tenang, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Zhou Yu berkata dengan suara yang dalam, Nona Yu Ning, apa yang ingin Anda katakan? Yu Ning berkata, dengan kemampuan intelijen pavilion harta karun abadi, mereka seharusnya tahu bahwa pemuda itu menggunakan alam abadi manusia untuk bertarung melawan alam dewa tingkat pertama, kan? Zhou Yu menatap Yu Ning. Benarkah itu? Intelijen menunjukkan hal itu memang benar, tetapi dia sebenarnya tidak begitu mempercayainya karena terlalu menggelikan. Yu Ning mengangguk. Itu benar. Zhou Yu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Yu Ning tahu bahwa dia harus mengungkapkan beberapa informasi yang mengejutkan. Jadi dia memutuskan, apakah kamu tahu identitas aslinya, Ye Yang? Ye Yang? Yang Ye? Zhou Yu tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya tampak gila. Yang Ye adalah master pedang baju biru saat itu. Dia tidak mungkin ada di sini. Dan nama keluarga dekan adalah Yang. Dekan sedang berkunjung secara diam-diam. Sial, ini masuk akal. Siapa yang bisa melawan tahap pertama alam dewa dengan alam abadi manusia? Hanya dekan yang bisa begitu jahat. Sambil berkata demikian, dia menepuk pahanya dengan keras. Sialan, leluhurku pasti akan sangat marah. Mereka benar-benar memberiku kesempatan yang sangat bagus. Yu Ning terdiam. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa Ye Yang adalah murid dekan. Ini adalah kesalahpahaman besar. Bab 1112, Pembantaian Klan. Melihat Zhou Yu yang begitu gembira, seolah baru saja disuntik darah ayam, Yu Ning terdiam total. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dekan, Yu Ning sedikit mengernyit, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa analisis Zhou Yu memang masuk akal. Namun dia segera menepis gagasan itu konyol. Bagaimana dekan bisa kembali? Dekan bahkan tidak tahu di mana dia akan menjemput gadis-gadis. Zhou Yu berjalan mondar-mandir di ruangan itu dengan penuh semangat. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap Yu Ning dengan wajah serius. Nona Yu Ning, berapa banyak orang yang tahu identitas dekan sekarang? Yu Ning ragu sejenak, lalu berkata, saat ini, hanya ada master sekte, aku dan kamu. Saat ini, dia memilih untuk tidak memedulikan hal lain dan hanya memperlakukannya sebagai dekan. Zhou Yu mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Master Sekte Yue dan Nona Yu Ning, atas kepercayaan dan penegasan kalian terhadap karakterku. Yu Ning, Zhou Yu tiba-tiba duduk dan memaksa dirinya untuk tenang. Setelah beberapa saat, dia menatap Yu Ning dan berkata, Nona Yu Ning, kali ini dekan datang secara rahasia. Dia mungkin ingin melihat masalah yang ada di dalam akademi. Oleh karena itu, identitasnya tidak boleh diketahui orang lain. Itu harus dirahasiakan. Yu Ning tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk dalam diam. Zhou Yu menambahkan, saya akan segera mengirim surat cerai ke pavilion utama, dan menjelaskan masalah ini secara terperinci. Mengenai sekte pedang, saya akan segera menggunakan saluran khusus untuk mengirim pesan ke sekte pedang dan memberitahu mereka. Yu Ning melirik Zhou Yu dan mengangguk, baiklah, saya permisi dulu. Setelah berkata demikian, dia bangkit dan pergi. Setelah Yu Ning pergi, Zhou Yu duduk diam di sana selama beberapa saat, lalu tiba-tiba mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengirimkannya kepada orang yang bertanggung jawab di pavilion Nanzu Xiambao, Wang Yue.
Ini adalah kesempatan untuk mengubah nasibmu. Jangan sekali-kali tidak mempercayainya. Aku bersumpah demi leluhurku bahwa jika mereka berbohong kepadamu, mereka akan disambar petir. Setelah beberapa saat, Nanzu, di dalam ruangan rahasia, seorang pria setengah baya tiba-tiba berdiri. Orang ini adalah Wang Yue, Direktur Pavilion Nanzu Xiambao. Setelah Wang Yue terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan jimat transmisi suara, menghancurkannya, dan mengirimkannya kepada orang yang bertanggung jawab atas Pavilion Yunzu Xiambao, Lao Qin. Ini adalah kesempatan untuk mengubah nasibmu. Jangan percaya, aku bersumpah demi leluhurku bahwa jika mereka berbohong kepadamu, mereka akan disambar petir. Sesaat kemudian, di Yunzu, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengeluarkan jimat transmisi suara. Yuning sedikit linglung ketika dia berjalan keluar dari Pavilion Xiambao. Ini adalah kesalahpahaman besar, dia masih belum sadar kembali. Yuning menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Setelah berkata demikian, dia diam-diam menghilang dari tempatnya. Sekte Pedang. Pada saat ini, Sekte Pedang sudah dalam keadaan siaga tinggi, dan ada larangan merokok di seluruh Sekte Pedang, dan tidak seorang pun diizinkan memasuki wilayah Sekte Pedang. Banyak orang tidak puas dengan Qingzu karena blokade, tetapi percuma saja karena tidak ada tempat untuk mengeluh. Banyak orang tahu bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi di Qingzu. Di arena bela diri tertutup, Ye Guan duduk bersila di tanah. Di sekelilingnya terdapat kristal roh kelas atas yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai formasi roh untuk memberkati. Praktik, setiap kali ia naik ke level yang lebih tinggi, peningkatan kekuatannya sangat berlebihan. Sekitar 1 jam kemudian, aura di sekelilingnya tiba-tiba melonjak. Surga duniawi. Pada saat ini, Yue Qi tiba-tiba masuk ke ruang pelatihan. Ye Guan membuka matanya dan menatapnya. Yue Qi berkata, beberapa aura samar telah muncul di sekitar Sekte Pedang. Ye Guan berkata, apakah kau tahu dari klan mana ini? Yue Qi menggelengkan kepalanya, pihak lain menyembunyikannya dengan sangat baik. Ye Guan mengerutkan kening. Yue Qi berkata, mereka seharusnya mulai mengambil tindakan. Ye Guan berkata, ini dia. Yue Qi tertegun, dan pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ledakan, aura dan tekanan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti seluruh Sekte Pedang. Ye Guan menatap Yue Qi dan berkata, ayo kita temui dia. Keduanya menghilang ke ruang rahasia. Di luar, Ye Guan dan Yue Qi tiba di Cakrawala. Tidak jauh di seberang mereka, berdiri seorang pria misterius berpakaian hitam. Aura pria berpakaian hitam itu tersembunyi, dan kekuatan serta identitas aslinya tidak dapat dirasakan sama sekali. Yue Qi menatap pria berpakaian hitam itu, siapa kamu? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara serak, Master Sekte Yue, aku diperintahkan untuk menangkapnya. Tolong jangan hentikan aku. Yue Qi menyipitkan matanya sedikit. Atas perintah siapakah yang kau ikuti? Pria berpakaian hitam berkata, ruang luar. Meskipun kabinet luar tidak memiliki kekuasaan sebesar kabinet dalam, ia juga mampu mengelola cabang-cabang akademi dan sekte pedang di luar. Mata Yue Qi dingin, bukti apa yang kamu punya? Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sebuah surat perintah muncul di tangannya, dengan segel khusus kabinet di atasnya. Wajah Yue Qi menjadi gelap. Dia tidak menyangka pihak lain bahkan bisa mendapat surat perintah pencarian dari kabinet luar. Pria berpakaian hitam itu melanjutkan, Master Sekte Yue, tolong tangkap orang ini di sini. Jika dia melawan, kamu bisa langsung membunuhnya. Yue Qi menatap pria berpakaian hitam itu, dia dari Sekte Pedangku. Bahkan jika ada masalah,
Itu adalah kewenangan markas besar Sekte Pedangku. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan tenang, Master Sekte Yue, kapan Sekte Pedang menjadi independen dari Akademi? Yue Qi memasang wajah muram dan tidak berkata apa-apa. Pria berpakaian hitam itu melanjutkan, Master Sekte Yue, aku bertanya sekali lagi, bisakah kau menangkap pria ini? Yue Qi tiba-tiba tertawa. Aku tidak menyangka akademi ini menjadi begitu gelap. Di siang bolong, kamu benar-benar bisa mencampur adukan yang benar dan yang salah. Kamu sangat bejat. Apakah kamu tidak takut membawa bencana bagi klanmu sendiri? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan tenang, Master Sekte Yue, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Karena Anda secara terbuka tidak mematuhi perintah kabinet luar dan melindungi orang ini, tidak ada yang bisa mengatakan apapun bahkan jika saya membunuh Anda. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan setiap langkah, tekanan yang mengerikan segera menyelimuti Yue Qi. Tingkat keilahian yang kedua, di alam semesta Guangxuan, dalam ranah Shinto, mereka yang mulai mengolah keilahian sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Yue Qi tiba-tiba melangkah maju. Dengan setiap langkah, suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, cahaya pedang menerobos udara dan langsung menghancurkan momentum dan tekanan. Di kejauhan, pria berpakaian hitam melayangkan pukulan. Ledakan pukulan ini dengan paksa menghentikan pedang itu. Pada saat ini, Yue Qi melangkah maju lagi. Dengan langkah ini, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Lelaki berpakaian hitam itu menyipitkan matanya, mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Ledakan, saat cahaya pedang itu hancur. Sesosok tubuh mundur dengan keras. Namun itu bukan Yue Qi, melainkan pria berpakaian hitam. Setelah memukul mundur pria berpakaian hitam itu dengan satu pedang, Yue Qi memanfaatkan situasi dan mengejarnya, lalu menebas pria berpakaian hitam itu dengan pedang lainnya. Tertawa, cahaya pedang merobek ladang. Wah! Lelaki berpakaian hitam itu kembali ditebas oleh pedang dan mundur dengan kasar. Lancang, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit. Yue Qi mendongak dan melihat Zhu Qiyu dan Zhong Wu perlahan mendekat dari cakrawala. Zhu Qiyu menatap Yue Qi dan berkata, Tuan Yue, apakah Anda berencana memberontak? Yue Qi melirik Zhu Qiyu dengan dingin. Zhu Qiyu, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Zhu Qiyu berkata dengan tenang, apa yang sedang kau lakukan? Hari ini, kami di sini untuk menangkap orang ini atas perintah dari ruang luar. Tetapi kau, Master Sekte Yue, secara terbuka menentangnya. Apakah kau sedang merencanakan pemberontakan? Sambil berbicara, dia melotot ke arah sekelompok pendekar pedang di bawah. Dengar, semuanya, kami di sini hari ini untuk menangkap Ye yang atas perintah dari ruang luar. Jika kalian melawan dengan keras kepala, itu akan menjadi pengkhianatan, dan kalian akan dibunuh tanpa ampun. Atas perintah kabinet luar, di lapangan, para kultivator pedang saling memandang dengan bingung. Pada saat ini, Yue Qi tiba-tiba berkata, para murid Sekte Pedang, dengarkan baik-baik, semua orang, silakan mundur dan jangan maju. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan para pengikut Sekte Pedang ini mengambil tindakan. Karena itu berarti pengorbanan mereka akan sia-sia. Kali ini, dia sangat meremehkan kekuatan orang-orang ini. Ada beberapa aura yang tidak jelas dan kuat di sekitar Sekte Pedang. Orang-orang kuat setingkat itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Qingzu. Pada saat ini, Yuning tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan jatuh di belakang Yue Qi. Dan di sekelilingnya, para praktisi pedang itu terbang ke angkasa dengan pedang mereka dan datang ke belakang Yue Qi.
Melihat ini, Yueki tiba-tiba menjadi marah. Apa yang kamu lakukan? Yu Ning menatap Yueki. Tuan, murid-murid Sekte Pedang maju dan mundur bersama. Maju dan mundur bersama, di lapangan, semua pengikut Sekte Pedang tiba-tiba berbicara serempak. Lancang, pada saat ini, Zukiyu tiba-tiba berteriak dengan marah, apakah kamu akan memberontak? Yu Ning menatap Zukiyu dan berkata dengan dingin, pemberontakan, Dekan Zu, kurasa kaulah yang akan memberontak. Sebagai kepala Akademi Kingzu, kau malah membantu dan mendukung tiran dan mengubah yang benar menjadi salah. Apa kau tidak takut Dekan akan memusnahkan seluruh klanmu di masa depan? Zukiyu memasang ekspresi kosong di wajahnya. Hari ini, kami mengikuti perintah Akademi untuk menangkap orang ini. Ini sah dan patuh. Bahkan jika Dekan ada di sini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi kalian, para murid Sekte Pedang, sebenarnya secara terbuka tidak mematuhi perintah Akademi. Pada saat ini, Zhongwu tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Zu, sama sekali tidak perlu membuang waktu berbicara dengan mereka. Sambil berkata demikian, dia menatap Yueki dan berkata, Master Sekte Yue, karena kamu begitu keras kepala dan ingin melindungi orang ini, maka dalam hal ini, kita tidak punya pilihan lain selain menyingkirkan kamu dan dia bersama-sama. Saat suara itu jatuh, ruang dan waktu di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, puluhan pria berpakaian hitam perlahan keluar dari sekeliling. Aura dan tekanan yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi, menekan segalanya. Di antara orang-orang yang datang, alam terendah sebenarnya adalah alam kemanusiaan. Orang-orang kuat seperti ini hanya bisa dianggap biasa-biasa saja jika ditempatkan di rumah sakit utama. Tetapi jika ditempatkan di negara kecil seperti ini, mereka benar-benar seperti dewa. Melihat orang-orang kuat yang mengerikan ini, para pengikut Sekte Pedang yang hadir semuanya sedikit bingung. Akademi benar-benar memobilisasi begitu banyak pakar top. Zukiyu Xuanqi menyampaikan suaranya kepada Zhongwu. Mereka semua dari Sekte Pedang. Jika kita membunuh mereka, markas besar Sekte Pedang. Zhongwu tidak setuju. Jika dia terbunuh, biarlah. Bagaimana dengan markas besar Sekte Pedang? Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi agak ganas. Di alam semesta Guangxuan, kita adalah langit. Zukiyu, tidak jauh dari situ. Yueki juga sangat terkejut dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengirimkan begitu banyak ahli top sekaligus. Pada saat ini, Zhongwu tiba-tiba berkata, semua pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Kingzu secara terbuka menentang perintah Akademi. Ini adalah pemberontakan dan mereka harus segera dibunuh. Pembantaian klan bersambung.